Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, terima kasih buat pemeliharaanmu. Sepekan ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk hidup. Dan terima kasih juga hari ini kami sudah boleh berkumpul untuk merayakan Kades Sabat. Tiba saatnya kami akan membaca, mempelajari dafar-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang benar, supaya kami mengerti kehendak Yahweh yang sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kal selama-lamanya. Buka mata jantung kami, buka pikiran kami, berikan kami roh hikmat dan pengertian yang benar, supaya kami mengerti kehendak Yahweh yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Ruach Kodes. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan belajar tentang apa yang dikatakan oleh Yeshua mengenai batu ini dan batu itu ya, yang dia tunjuk batu ini. Ini ayat belum kelihatan ya teman-teman ya, belum ya? Belum kelihatan. Belum ya, masih muter-muter dia. Waduh. Saya ulang lagi ya. Mungkin signal yang kurang bagus. Iya. Ya, oke. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah. Oke, baik. Kita akan belajar tentang perkataan ini ya. Ini kadang-kadang teman-teman kita juga salah memahami karena hanya mengikuti apa kata guru-gurunya, apa kata orang yang mengajarnya. Padahal kita sendiri berbicara apa yang mau dipesankan kepada kita tentang hal ini. Mari kita akan melihat dulu. Oh ya, maaf, silakan dulu membaca di dalam bahasa Indonesia dulu. Pak Andre, tolong bantu Pak Andre. Matius 16 ayat 18. Silakan Pak Andre. Oke. Matius 16:18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, itu adalah dalam bahasa Indonesia terjemahan ya. Mari kita lihat naskah Yunaninya. Dr. Bastian mungkin bisa sudah baca Pak Dr. Bastian, coba. Bahasa Yunani agak kurang. Kago. Andre coba, Andre. Andre, bahasa Yunani ini Pak. Kago Desoi lego hoti su ini Pak. Petros. Kai epi taute Petra oiko domeso mau ten eklesian kai ulai auto kat hades kusosin autes. Jadi di sini ada T Petra ya, T Petra oiko do meso mau te eklesian. Nah ini ya, Petra ten eklesian. Jadi di atas batu karang ini ya itu aku mendirikan eklesian. Coba lihat Pak Andre itu eklesian, Pak Andre dilihat itu. Dia bentuk apa Pak? Petra eklesian ini eklesian. Ini kan kalau Petra ini kan dia NDSF ya. Kita lihat dulu bentuk apa dia sebenarnya di situ ya, supaya nanti kita paham. NDSF. Nah, ini dia. Jadi noun, singular, feminim. Jadi dia bentuk tunggal ya. Singular. Oke.
Kemudian berikutnya, jadi di atas batu, itu batu karang ini ya, maksudnya batu karang yang ditunjuk itu, ya batu karang ini ya, bukan Petrus yang ditunjuk ya, itu batu karang yang ditunjuk oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Dia akan mendirikan eklesian, eklesiannya itu ASF. Nah, jadi noun, singular, feminim sama ya, dia bentuk singular. Jadi jemaat di sini adalah singular, jadi hanya satu saja, didirikan di atas. Satu. Maaf, selamat datang Pak Hadi. Pak Hadi ini orang tuanya Pak Andre sama Pak Ibu Tami ya. Ya, selamat datang, Pung. Selamat datang Pak. Selamat datang, Pak. Pak Hadi, Pak Hadi. Shalom, Pak. Mana? Pak Hadi. Belum keluar suaranya nih. Tunggu dulu ya, kita konekkan dulu. Pak Hadi. Oh, belum konek. Masih goyang-goyang di sini. Apa hilang kah? Jaringan kadang, Dok, di rumah itu. Oh, hilang lagi. Mana nih? Pak Hadi. Oke, saya panggil lagi ya. Tambah lagi. Kok dia putus-putus ya? Di sana pakai WiFi juga, Pak Hadi kan? Iya, pakai WiFi juga. Oh, diulang-ulang ini. Sudah masuk. Pak Hadi, selamat sore Pak Hadi. Oh, audionya belum connect ini. Videonya belum connect juga. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Ini sudah masuk, tapi audionya belum connect. Jaringan kurang bagus sekali kah? Soalnya hujan juga di sini jadi. Ini di sini sudah masuk sih. Cuma belum ada suaranya belum masuk, audionya belum masuk. Sebentar teman-teman ya, kita tunggu. Ini Surabaya kota kapan Rini? Semarang. Hah? Semarang. Oh di Semarang. Oh, ini putus lagi nih. Sudah masuk itu. Hah? Sudah kayaknya. Mana? Udah bisa tuh. Ada? Ada. Coba dengar suaranya Pak Hadi. Pak Hadi. Selamat sore, Pak. Wajahnya. Coba lihat wajahnya dulu Pak. Sorry. Coba Pak, kelihatan wajahnya dulu mana? Sudah itu, sudah. Sudah. Mana? Oh ya. Baik Pak Hadi, selamat datang Pak Hadi. Kita baru memulai juga nih kok Pak Midrasnya Pak Hadi ya. Jadi kita tadi membaca Matius 16 ayat 18 ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi Matius 16 ayat 18 tadi itu dikatakan the Petra ten Ecclesian. Nah, Petranya adalah bentuk singular, kemudian Ecclesiannya juga bentuk singular. Jadi sebenarnya Adonai Yesus itu hanya mendirikan satu jemaat saja, tapi di atas Petra, di atas batu ini. Nah, sekarang batu ini maksudnya apa di situ ya? Apakah ini maksud adalah Petrus? Nah, itu kan banyak pengajaran begini bahwa yang disebut batu itu adalah Petrus, padahal yang di atas batu ini. Nah, itu bisa menunjuk pada batu sebenarnya. Batu yang ada di situ. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani ini dia di sini Hasur Kehilat. Nah, ini Kehilat. Kehilati. Ya, Hasur Kehilati. Kehilat itu kan kehilat ya. Kehilat itu kan kehilati berarti jemaatku ya. Kop, he, lamet, tau, yod. Terang, kehidupan, menuntun dari pada Tuhan dengan tangannya sendiri kan. Jadi jemaat itu adalah terang daripada Tuhan sendiri, dia sendiri menuntun tangannya ya. Jadi kehilat. Jadi lebih bagus dia di sini kehilat. Kalau jemaat kan ya hanya perkumpulan toh. Kalau jemaat itu perkumpulan, eklesian juga sama. Tapi kalau dari kehilat, nah itu dia maknanya lebih dalam. Terang yang memberi hidup itu dituntun atau diberi kuasa karena salib. Iya. Nah, dengan tangannya sendiri. Jadi kehilat itu harus ada menggambarkan tentang gambaran daripada ajaran Adonai Yesus itu sendiri.
Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa dia akan membangun kehilat ini di atas batu ini. Nah, ini jelas ya, batu ini. Jadi itu dia sebenarnya itu merujuk Torah gitu ya. Batu ini. Nanti kita lihat ayat mana yang dirujuk dalam Torah. Kalau Indonesia kan begini. Silakan pandai dibaca nih dua bahasa Indonesia ini, TB dan MB. Silakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Versi MB. Versi MB, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan bertahan menghadapinya. Ya, jadi dia bilang di atas batu ini aku mendirikan kehilatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, mari kita telah kata ini ya. Nanti kita lihat. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Yesus di atas batu ini? Kemudian Yesus mengutip kata batu ini dari mana? Kita tahu bahwa Yesus itu kan menggenapi Torah kan. Batu ini Yesua merujuk kepada siapa? Petrus, dirinya sendiri, atau batu yang ditunjuk? Batu karang ini. Nah, jadi Yesus mau mendirikan kehilatnya di atas batu karang ini. Jadi dia bukan menuju dirinya, dia bukan menuju Petrus, tapi dia menuju ke bawah. Batu yang diinjak itu loh. Ya. Nah, dia bilang alam maut tidak akan menguasainya. Jelas ini bukan Petrus, karena Petrus mati toh. Ya. Petrus kan sempat mati dan hari ini masih ada juga kuburnya kan. Ya. Nah, kalau ini juga merujuk Adonai Yeshua Hamasya, mungkin juga kurang pas. Karena Yeshua kan sempat 3 hari 3 malam di alam Sheol kan. Ya. Nah, walaupun dia menguasainya, bukan dia dikuasai. Pak Robi, selamat datang Pak Robi. Sorry Pak Robi. Nah, jadi ini berarti ini Yeshua mengutip apa di sini ya? Karena kita tahu Yeshua itu mengutip Torah kan. Jadi alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Yeshua mengatakan kepada Kefa adalah orang Ibrani. Nah, artinya kata di atas batu ini mesti ditelah dari makna dan konsep Ibrani dengan baik dan benar. Kita tahu bahwa Petrus itu walaupun memang dia bukan lulusan sekolah rabi, tapi kan dia dididik juga dalam Torah. Memang dia tidak sempat sampai rabi, tapi dalam pendidikan dasar ada. Jadi dia harusnya kita merujuk di sini batu ini maksudnya apa? Nah, kita tahu bahwa Yesus itu menggenapi Torah, sehingga perkataan Yeshua selalu itu merujuk kepada Torah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa makna konsep batu ini? Dia Yesus mengutip dari mana? Nah, mari kita perhatikan. 2 loh batu ditulis oleh jari tangan Bapak Yahweh sendiri lalu diberikan kepada Mose. Ya kan? Waktu dia naik ke gunung kan 40 hari dia turun, wah dia marah karena bangsa yang menyembah berhala, lalu dia pecahkan. Lalu disuruh lagi Bapak ya untuk dia buat lagi batu yang baru, dia bawa naik lagi 40 hari lagi. Jadi dia 80 hari ya, 2 kali 40. Jadi dia 80 hari sebenarnya. Nah, kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang kita kenal itu ya, ditulis oleh Mose karena menerima perintah dan pengajaran dari Bapak Yahweh. Jadi Mose bukan membuat karangan bebas, bukan kebenaran dari Mose. Jadi apa yang diterima Mose itu bukan karangan dia sendiri. Apa yang diterima di atas gunung itu yang dia catatnya. Nah, dalam bentuk 2 loh batu iya, tetapi cerita tentang Adam dan Hawa, mulai dari kejadian manusia, bagaimana peristiwa Nuh dan sebagainya yang dicatat oleh Mose itu diterima di atas gunung. Jadi seluruh bagian kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu diterima di atas bukit. Nanti turun baru dia salin. Jadi otaknya sungguh cerdas ya. Jadi waktu di atas sepertinya ditanam pakai software begitu. Dia turun langsung dia ingat, dia tulis semua. Itu dalam bentuk dalam perkamen. Nah. Oke, kita lanjutkan. Dalam Torah tentang batu itu di Ulangan 27 ayat 8. 27 ayat 8. Di sini baca aja Pak Andre. Ulangan 27 ayat 8. Ya. Selanjutnya, haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan Torah ini dengan jelas dan terang. Versi MB.
engkau harus menuliskan pada batu-batu itu semua perkataan Torah ini dengan sangat jelas. Nah, jadi dia bilang begini, engkau harus menuliskan pada batu-batu itu. Padahal kita lihat bangsa Israel, dia sudah membawa tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu adalah isinya 2 loh batu, kemudian Tongkat Harun, berbunga, kemudian buli-buli berisi mana. Kemudian di sampingnya itu ada Torah yang sudah disalin. Tapi dia mengatakan bahwa di batu-batu itu nanti di sana dia tunjuk ke seberang gitu ya, ke seberang. Dia kan tidak bisa menyeberangi Sungai Yordan. Dia tunjuk ke gunung di sebelah, bahwa di atas batu-batu sana nanti kau menulis segala perkataan ini. Nah, sekarang kita melihat bahasa Ibrani ayat ini ya. Ini sangat menarik bahasa Ibraninya di sini. Waduh. Mari kita lihat versi Ibraninya ya ayat ini. Oke. Ya, Dr. Basian kira-kira bisa Dr. Basian? Boleh, Pak. Kata Ta bat al bata al 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 hafanim fanim et et kol kol Dafar, dafar Dafar, di hat free hatorah hasot hasot b Bar, r hatep Of, hatep. Tef, hatep. Tunggu, kita masukkan dulu teman kita. Pak Frans kayaknya masuk. Pak Frans, halo Pak Frans. Oh, baru bisa masuk. Pak Frans. Halo Pak Frans. Shalom Pak Frans. Pak Frans. Tunggu saya lihat dulu. Ini kenapa dia menghilang suaranya Pak Frans. Halo Pak Frans. Ini belum masuk suaranya kayaknya Pak Frans ini. Shalom Pak Frans. Shalom. Oke, mungkin lagi ya. Sementara kali ini. ya, lanjut dok. Kita lanjut saja, oke. Pak Frans, selamat datang. Nah, di sini kita melihat ya, dia mengatakan ha'afanim, yaitu al ha'afanim. Ini yang disebut batu ya. Ini kan al ini kan definite artikel saja. Kita melihat ha'afanim saja ya. Ha'afanimnya. Ini katanya sangat menarik teman-teman. Nah, di sini kan eben ya, dari kata eben. Eben, Itu adalah batu ya. Batu, ya kan? Atau bisa juga batu yang apa tuh? Batu yang dibakar ya. Tapi kata ini berasal dari H1129. Nah, kita lihat lagi di sini ya, H19. Nah, di sini kan banah. Jadi batu ini dipakai untuk membangun, ya kan ini buil dan rebuil ya. Itu untuk membangun rumah. Jadi maksudnya itu atas batu-batu sana untuk membangun rumah. Nah, rumah apa di situ? Nah, kan sudah mulai jelas ya. Jadi kita melihat bahwa kesimpulan ini eben adalah batu untuk mendirikan bangunan rumah. Jadi Musa itu menunjuk ke sana nanti segala Torah ini kau tulis di atas batu yang dipakai untuk membangun rumah. Nah, rumah apa di situ ya? Nah, Yusuf menjawab di atas batu karang ini. Jadi itu nanti kita lihat. Nanti kita lihat gambarnya supaya lebih jelas ya. Nah, faktanya Torah itu sudah ditulis dalam bentuk gunungan perkamen. 2 loh batu sudah ada dalam tabut perjanjian yang diusung saat itu. Terus, silakan baca ulangan ini. Ya ini ayatnya. Silakan Pandai dibaca. ketika Mose selesai menuliskan perkataan Torah itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Mose memerintahkan kepada orang-orang Lewi mengangkut tabut perjanjian Yahweh demikian. Ambillah kitab Torah ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Yahweh Elohimu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Nah, jadi Mose yang turun dari gunung itu dia menyelesaikan kitab Torah itu.
Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu diselesaikan. Lalu itu ditaruh di samping tabut. Jadi di sana ada tabut, isinya tadi 2 loh batu, kemudian ada tongkat Harun berbunga dan buri-buri di mana? Di sampingnya itu ada Torah. Nah, ini mereka lagi pikir loh. Tapi Mose menunjuk lagi bahwa di atas di sana di batu-batu yang diberikan bangunan itu kok tulis itu segala Torah itu. Nah, tadi makanya Yeshua menjawab tadi di atas batu-batu ini karena Mose menunjuk ke seberang di tanah perjanjian. Sementara Yeshua berada dalam tanah perjanjian. Dia bilang di atas batu ini aku mendirikan kehilatku. Jadi kehilat itu didirikan di atas Torah. Nah, itu. Jadi Dok, ya. berarti posisi Mose dia pas di Gunung Nebo ya? Ya, saya kira sudah turun, belum menyeberang. Ya. Hampir menyeberang ya. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa Mose menyuruh lagi menulis Torah di atas batu itu yang akan digunakan untuk bahan mendirikan bangunan di tanah perjanjian? Ini adalah nubuatan daripada Mose. Oh, nanti di sana itulah tempat kamu mendirikan rumah itu ya, rumah. Nanti kita akan lihat jelasnya. Di Gunung Sinai toh, bukan di Gunung Nebo. Dia sudah hampir menyeberang ini, menyeberang Sungai Yordan. Kan dia tidak bisa diseberang, menyeberang Sungai Yordan. Oke, nanti kita lihat gambarnya. Pertanyaan berikutnya, kapan nubuatan Mose ini digenapi? Nah, itu tadi, itu yang Yesus bilang di atas batu karang ini kan. Nah, itu. Mari kita lihat. Oke. Nah, jadi konteksnya adalah begini. Nah, ini. Ini adalah Sungai Yordan. Nah, ini adalah Gunung Ebal, itu yang ditunjuk ya. Nah, Mose berada di sini. Dia kan tidak bisa menyeberang sungai ini kan. Nah, dari sini dia bilang di batu sana, ya, batu itu yang akan diberikan bangunan nanti kau menulis Torah itu. Nah, di sini Yesus dalam tanah perjanjian, ini kan tanah perjanjian ya. Nah, di tanah perjanjian inilah Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku mendirikan kehilatku. Jadi, apa yang dikatakan oleh Mose digenapi pada perkataan Yesus tadi. Nah, dalam bentuk gambar seperti ini ya. Ini Sungai Yordan. Ini adalah tanah perjanjian. Di luar menuju tanah perjanjian, maksudnya di luar tanah perjanjian. Nah, yang ini di dalam tanah perjanjian. Oke. Ya. Nah, di sini Mose ya, dia bilang di atas batu-batu itu engkau menuliskan segala Torah ini, ya kan? Jadi Mose dia menunjuk ke tanah perjanjian. Dia bilang dari batu-batu itu kau tulis segala Torah. Nah, makanya Yesus waktu menjawabnya itu menggenapinya waktu di tanah perjanjian dibilang di atas batu ini aku mendirikan kehilatku. Artinya, tapi Yesus ingat tadi ya, kata kehilat tadi situ, kata eklesia itu singular ya. Oke. Jangan juga tadi batu itu singular juga ya. Petra itu singular. Berarti yang dimaksud adalah kitab Torah itu ya. Nah, jadi Yesua mendirikan kehilatnya di atas Torah. Jadi jemaat kehilat yang didirikan oleh Mose hanya satu, di atas Torah. Berarti kalau bukan di atas Torah, apa di situ? Kalau bukan di atas batu, di atas apa? Pasir. Pasir. Jadi semua yang jemaat yang tidak berdiri di atas batu, di atas Torah, Yesus mengatakan itu di atas pasir. Makanya harusnya jemaat ini kita harus menyadari, ini dari zaman orang harus menyadari bahwa jemaat itu dibangun di atas Torah, bukan di atas pasir. Oke, jadi di sini Mose menunjuk di atas batu-batu sana, menulis segala Torah ini. Batu-batu itu tadi batu untuk mendirikan bangunan kan? Nah sekarang Yesus menjawabnya di atas batu ini aku mendirikan. Jadi bangunan yang dimaksud tadi, batu-batu yang mendirikan bangunan adalah kehilat. Jadi kehilat itu dibangun di atas Torah. Makanya disebut Yesus adalah Torah Kaim. Amin. Oke. Nah jadi mulai jelas ya. Nah kalau misalnya ini batunya dibuang, ya ini ya. Tadi kan batu begini ya. Ini dibuang batunya. Makanya dia di membuang batu berarti membuang apa? Torah. Membuang Torah.
Nah, orang yang membuang Torah berarti akan diusir oleh Yeshua. Yeshua karena dia berdiri di atas pasir. Enyahlah engkau pembuat Ya, kejahatan. sekarang kita baca Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Sini saja Pak Andre baca. Sampai 21 sampai 22, 23. Oke, silakan Pak Andre. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan Samayim, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, Bapa Yahweh yang di Samayim. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kita akan telah ayat ini ya. Khususnya yang 23. Nanti kita akan lihat. Yang dimaksud ini siapa ya? Nanti kan kalau ini ayat ini tidak jelaskan, ya jemaat jadi takut. Ya kan, jemaat biasa jadi takut. Padahal ini yang dimaksud sini adalah pengerja ya. Pembuat itu pengerja. Nah, kita lihat ayat 22-nya dulu. Ini sini memanggil Yeshua adalah Tuhan. Bernubuat demi nama Tuhan Yeshua, mengusir setan demi nama Yeshua, mengadakan banyak mujizat demi Yeshua. Pertanyaannya lah, mungkin keempat poin tersebut yang melakukan adalah orang non-Kristen? Tidak. Pasti orang Kristen ya, orang percaya. Jawabannya adalah tidak mungkin. Hanya orang Kristen melakukan hal tersebut, memanggil Yeshua adalah Tuhan, bernubuat nama Yeshua, mengusir setan, itu pasti orang-orang Kristen. Nah, pertanyaan adalah, mengapa mereka diusir? Apa alasannya mereka diusir oleh Yeshua? Jawabannya 23 ya. Pembuat kejahatan. Nah, sekarang pembuat kejahatan maksudnya apa di sini ya? Kita akan lihat bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya dulu. Kalau di sini yet walk in iniquity. Nah, itu sama ya. Yet iniquity. Ini dalam bahasa Inggris. Will you practice lawlessness? Nah, ini sudah lebih modern kan? Ini kan tidak melakukan hukum-hukum. Ya, ini kan sudah mengarah ya hukum-hukum. Orang Goyim kan melihat Torah itu adalah hukum kan. Tapi Torah di sini. Tapi nanti kita lihat. Ini juga modern King James, New King James. Ini disebut the worst working lawlessness. Dia sudah mulai mengarah ke hukum kan? Iya, di luar hukum. Ini sudah diedit, direvisi berulang-ulang kan? Dari King James 1611 dia bilang walk in iniquity kan? Dan King James lagi dirubah lagi menjadi walk iniquity. New King James disebut practice lawlessness. Nah, sekarang modern King James disebut lagi warning lawless. Jadi berubah terus kan? Iya. Nah, berubah tuh. Ini bahasa Inggris, belum lagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa ya? Kita lihat ini berubah-berubah terus kan ya? Kalau bahasa Yunani dia tidak berubah ya, karena dia tetap. Nah, ini kai tote omolo Gisu. Autois oti audepote ignon umas mas apa korete ap at emo ui erga somenoi en anomian. Ini dia kata ini tuh. Erga somenoi ten anomian. Ini yang kita akan telah. Siapa yang dimaksud di situ ya? Erga somenoi ten anomian. Nah, pertanyaan, apa arti dan makna kalimat ini? Nah, kita lihat. Ya. Erga somenoi itu berasal dari, di sini ada, dia bentuk plural ya. Dia berasal dari ini dari erga somei. Pekerja, para pekerja, orang yang bekerja ya kan ini. Jadi erga somai itu berasal dari artinya para pekerja umum, para pekerja khusus ya kan. Nah, para pekerja umum adalah siapa? Para pekerja umum itu, dan ini bisa melingkupi sektor pemerintah, PNS, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta, buruh dan lain-lain, kemudian wirausaha, pengusaha besar, kemudian menengah dan kecil ya. Erga sebenarnya para pekerja khusus, yaitu
para pekerja Besora, bisa meliputi para guru Injil, para pemberita Injil, para pengajar Injil online. Bisa gembala, pendeta, evangelis, majelis, penatua, pastor, pengkhotbah, yakin, pokoknya mengajar dari mimbar. Nah, maksudnya itu ya. Nah, ini sama ya tadi ya. Edgasmen itu para pekerja. Nah, anomian itu apa? Nah, kita telah ya. Telah kata anomian ini. Anomian itu berasal dari kata, nah, kondisi tanpa hukum ya. Tidak mengetahui hukum atau melanggar hukum. Tidak mempedulikan. Tidak mempedulikan. Oke. Nah, anomian itu berasal dari ini. Berasal dari A, nomos. Nomos itu berasal dari A dan nomos ya. A itu tanpa, without ya. A itu tanpa, ya kan? Tanpa, alpha artinya tidak, tanpa. Kemudian ini nomos. Nomos. Nah, itu berarti kan nomos ini. Dari hukum-hukum Mose kan? Ya, Mosaic Law. Termasuk volumenya, maksudnya itu volumenya itu ya dari isinya. Kejadian, keluaran, bilangan, imamat, ulangan. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ya, nomos artinya hukum Mose. Konsep Yunani melihat Torah adalah hukum. Dan konsep Hebrew Torah adalah Ajaran. Jadi berbeda ya. Hukum beda dengan ajaran. Kalau dia ajaran, kalau dia jatuh, ya diizinkan bangkit lagi kan. Tapi kalau hukum, dia jatuh, dihukum. Karena dia melihat sebagai hukum. Tapi Torah itu ajaran. Satu, dia kalau dia jatuh, dia bangun lagi. Maka 7 kali orang benar, dia akan bangkit lagi. Tapi orang fasik jatuh langsung tergeletak. Nah, jadi beda. Kalau kita melihat Torah sebagai hukum, pasti dia kejam. Bengis, 1 kali jatuh langsung dihukum. Ya, tidak begitu. Torah itu pengajaran. Sama anak-anak kalau baru belajar jalan ya, masa orang anak-anak baru belajar jalan langsung jatuh kita pukul kan aneh, oh. Ya, yuk bangkit lagi. Nah, itulah perlu ada Roh Kudus akan menuntun kita di sana. Nah, jadi kita melihat di sini ya. Anomos berasal dari kata a dan Nomos. mos. Nah, tanpa hukum, tanpa Torah, ya kan? Tanpa Torah. Nah, jadi kita melihat asal kata anomos tadi dari a dan nomos. A itu tanpa, tidak, nomos artinya hukum. Konsep Yunani memandang Torah adalah hukum. Jadi kata anomos artinya maknanya adalah tanpa Torah. Ya. Torah. Nah, lebih jelasnya sebegini. Anomia berasal dari anomos, dari a, kemudian dari alpha, gitu ya. Nomos. Ini adalah tanpa, ini adalah Torah. Jadi anomian, anomos, tanpa Torah. Alfa juga artinya melupakan. Ya, boleh. Lupakan, tidak menghadirkan. Ya kan? Tidak menghidupkan. Tanpa. Sama juga ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di situ adalah tanpa Torah. Jadi arti makna secara khusus adalah artinya para pekerja Besora itu guru Injil, pemberita Injil, pengajar Injil, bisa dosen dan sebagainya, evangelis, pendeta, majelis, penatua, pastor, pengkhotbah, di mimbar lain, tanpa Torah, tidak melakukan Torah, tidak mengajarkan Torah, benci dan memusuhi Torah. Ini yang diusir oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Oke, ini diusir kelak. Yesus sudah mulai, siapa? Nanti dibilang, apa yang kau ajarkan? Ya, diajarkan ajaran gereja, bukan Torah. Contoh. Dianggap pembuat kejahatan. Ya. Akibat paham Helenisme, antisemitik, anti Yahudi, anti Torah mengganti semua paham Ibrani dengan paham Helenisme. Akibatnya. Nah, sekarang kita melihat ajaran Torah yang dibuang. Contohnya adalah ini. Markus 7:7. Silakan dibacakan, Re. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Elohim kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, perintah Elohim dalam beribadah. Nah, dalam beribadah kan katanya berapodah. Berapodah seperti apa yang diperintahkan Bapak Yahweh dalam Tanak dan Besora. Apakah memang benar ada tertulis dalam Tanak Besora? Jawabannya ada kan. Mari kita melihat. Apodah dalam arti umum. Hari pertama adalah Rison, Yom Rison. Hari kedua, Yom
Seni. Yom Seni. Hari ketiga, Yom Selisih. Selisih. Hari keempat, Yom Yom Revi'i. Revi'i. Hari kelima, Yom Yom Kamisi. Kamisi. Hari keenam, Yom Sisi. Sisi. Hari ketujuh adalah Yom Sabat. Sabat. Nah, perintah Bapak Yahweh adalah hari pertama sampai hari keenam adalah apa? Bekerja. 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 Oke. Kemudian pada Yom Sabat apa yang dilakukan adalah Mikra Avoda. Rakodes. Kodes. Ini yang diajarkan kitab suci. Nah, bagaimana diganti nih Yom Risum jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu ini di sini diganti, dijadikan hari istirahat. Itu perintah gereja itu, bukan perintah manusia. Nah, apoda dari dalam apoda secara umum itu bekerja ya. 6 hari kita bekerja, 1 hari ibadah. Nah, itu saya sudah bagaimana kita teman-teman kita yang di kota itu kan ibadah hari Senin, ibadah hari Minggu ibadah, hari Senin ibadah, hari Selasa ibadah, hari Rabu ibadah, hari Kamis ibadah, hari Jumat ibadah. Ya, dia bilang, aduh, kamu ini tidur saja di gereja sudah. Atau kamu makan saja di gereja. Karena memang bukan perintahnya ibadah, di situ bekerja. Nah, perintahnya ibadah di sini Sabat. Ya, di sini tidak ada. Ya toh. Harus bekerja. Nah, apa di sini dilakukan saat ini? Tepil harian ya. 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Saat bekerja. Tetap ada berdoa di sana. Jadi bekerja itu adalah bagian juga daripada avoda. Jadi ibadah kita itu bekerja juga bagian daripada avoda. Makanya dia di Perjanjian Baru ya bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kan ada ayatnya kan itu. Nah, itu maksudnya di sini. Oke, avoda secara khusus. Ini kan kita sudah belajar ya. Ibadah pekanan adalah Sabat. Mulai Arab Sabat dan Habdalah. Sekarang kan kita Arab Sabat, besok Sabat baru Habdalah. Kemudian ibadah bulanan tanggal 1. Kemudian 7 hari raya, Pesak, makan matzah, buah sulung, Safuot, Pilpan Nafiri, Yom Kippur, dan Sukkot. Kita tahu ini semua berhubungan Adonai Yeshua ya. Yep. Sudah semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal yang belum adalah peniupan Nafiri. Jadi dari 7 hari ini yang belum digenapi Adonai Yeshua HaMashiach tinggal 1. Peniupan Nafiri. Nah, di sini dalam kalender Hebrew dia adalah 1 Tisri. Kalau Yom Kippur sudah, Sukkot sudah, kelahiran Yeshua. Yom Kippur itu Yesus sebagai imam besar. Kemudian Safuat itu Pentakosta, ya kan? Buah sulung sudah, kematian dan kebangkitannya, makan matzah juga sudah, 14 juga sudah. Di sini kan tentang buah ara itu tidak beragi itu kan tentang dia mati dan bangkit di situ kan. Dan persis tanggalnya ini sama, tidak ada yang berubah. Oke. Nah, sekarang apoda Helenisme Kristen apa? Natal. Itu Jumat Agung. Setiap bulan April. Sunday setiap pekan. Apa dalam kitab suci? Tidak ada. Tidak ada dalam kitab suci itu. Ini tradisi aturan gereja saja itu. Tidak ada. Iya, ini yang dilakukan Kristen Helenisme. Nah, ada lagi kewajiban Matius 6:1-11 sedekah. Ada tidak dilakukan? Tidak. Tevilah. Ada dikenal. Sum. Puasa. Ya, ada juga tapi tidak pas dilakukan ya. Ini kita sudah pernah pelajari nih. Sedekah, tevilah, dan sum. Oke. Akibat paham Helenis yang antisemitik, anti-Yahudi, anti-Torah mengganti semua paham Ibrani dengan paham Helenis Yunani. Akibatnya, nah ini salah satunya nama Yahweh dibuang. Diterjemahkanlah menjadi nama ilah bangsa-bangsa. Tidak memakai kaidah yang normal dalam menerjemahkan kitab. Transliteran, translate tidak diberlakukan. Nama sembahan goyim yang disembah, dimuliakan. Tidak mau melupakan sesembahan para leluhur nenek moyang goyim dengan alasan kontekstual, kompromi adopsi. Sebenarnya, padahal kalau nama itu kan tidak boleh diterjemahkan ya. Ya. Boleh. Kalau tulisannya Pak Andre, ya Andre lah. Nggak bisa diterjemahkan yang lain. Siapa yang bisa namanya diterjemahkan sini?
Tidak ada. Hah? Pak Eko. Apa? Jonas. Kalau Yunus si Robi kan di sini Jonas toh. Ya. Apalagi yang bisa diterjemahkan ini. Sebastian tidak bisa. Ayu. Ayu. Apa? Cantik. Cantik. Kan tidak bisa dia bilang cantik toh. Ibu cantik. Karena itu sudah namanya Ayu. Iya kan? Siapa lagi yang bisa diterjemahkan? Adriela, Pak. Hah? Dela. Utami. Dela artinya apa Dela? Ahafa. Hah? Adriela, Pak. Adriela Ahafa. Oh, ya. Pokoknya nama itu tidak boleh diterjemahkan. Ya, nama ya begitu sudah. Apa yang tertulis itu sudah nama. Jadi nama itu tidak boleh. Jadi kalau nama diterjemahkan itu salah itu. Ini Pengen makanya ikut kaidah. Tuhan yang dikasih. Ya. Jadi nama itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau sudah nama ya begitu sudah nama itu. Jadi tidak boleh diterjemahkan. Ya. Jadi ini nama tidak boleh diterjemahkan. Akibatnya kan kontekstual kan. Akhirnya kan adopsi, kompromi, adopsi. Nah, Yosua 2:3. Silakan Pak Anjir ini. Mana dok? Ini Yosua. Loh, belum muncul. Belum muncul dari tadi. Waduh. Walah. Kenapa bisa? Ya Tuhan. Saya ulang lagi ya. Oh tadi dia yang di sini ya? Tadi Ya. yang di sini? Ya, tadi sampai di situ. Ah, jadi pasir ya. Nanti kan kita masuk di sini kan? Ya. Matius 7 ayat 21. Nah ini silakan Andre, peringatannya. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama ilah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada Nah, mereka. jangan mengakui nama ilah itu. Jangan ilah mereka tidak boleh diakui kan? Ilah bangsa-bangsa di situ kan? Yep. Tidak boleh diakui. Ulangan 7 ayat 5. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Nah, jadi maksudnya itu jangan mereka punya, kita sendiri. Maksudnya kalau ada di sini dibuang semua. Ya kan? Ulangan 75. Patung-patung ialah mereka, patung-patung ilah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Nah, ini teman-teman, kalau kita terjerat oleh ilah itu yang membuat orang tidak mau meninggalkan itu, karena artinya terjerat. Jadi Yahweh itu nama sesungguhnya Bapak kita. Enggak lah, Alibaba. Ya kan? Coba teman-teman yang sudah terpikat terjerat oleh Alibaba itu kan, yang ini nama-nama sesungguhnya kita Yahweh, enggak Alibaba. Nah, itu kan sudah terjerat. Harus doa pelepasan. Nah, betul. Ulang 12 ayat 3. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung ilah mereka kamu hancurkan dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Nah, di sini bilang nama harus dihapuskan, nama-nama ilah mereka itu. Tapi Alkitab waktu diterjemahkan Alkitab justru dipelihara. Dikasih tahu malah ngeyel. Nah, itu lagi. Bilang sesat. Harus diapain? Terus, Ya, 1 Tawarik 16:26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh-lah yang menjadikan langit. jadi ilah bangsa-bangsa itu berhala loh. Jadi kita memanggil ilah bangsa-bangsa, kita memanggil berhala sebenarnya. Nah, roh itu yang datang waktu dipanggil. Nah, makanya itu menjerat. Begitu dia menjerat, dia bilang ini nama yang enggak. Baba. Siapa bilang? Pendetaku. Terjerat kan? Oke, jadi kesimpulan adalah pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah menangkapnya daripada kamu pembuat kejahatan. Ini adalah kurang tepat ya. Seharusnya begini. Silakan Pak Andre baca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu para pemberita besorah, penginjil tanpa Torah. Tidak melakukan Torah dan tidak mengajarkan Torah. Akibat karena tidak mengetahuinya atau karena melanggar Torah. Ini dua-duanya loh. Tidak Berarti mengetahui. itu jahat di mata Bapak Yahweh. Jahat.
Makanya lebih cocok dibuat pembuat kejahatan. Ya, makanya tapi terjemahnya kurang pas. Harusnya dibawa ke aslinya saja lah. Maksudnya jahat itu tanpa Torah. Harusnya kan begitu. Jadi yang dimaksud ergasomai dalam konteks ini adalah para pekerja. Jadi para penginjil, gembala, penatua yang tidak melakukan mengajarkan Torah Bapa Yahweh, inilah yang nanti diusir oleh Yeshua HaMashiach. Nah, jadi begini, Torah itu adalah dasarnya, dasi, kemudian Nepim dan Ketubim adalah pilarnya, kemudian atapnya adalah Besora. Ini makanya kan dia menggenapi kan, ini kan belum menggenapi nih. Ya. Nepim itu ada yang belum tahu apa itu Nepim Ketubim. Oh, Nepim Torah itu tadi ya, Nepim itu kitab nabi-nabi. Ketubim itu ya adalah tulisan orang-orang kudus. Ini dimulai dari kitab Mazmur. Jadi Amsal dan sebagainya. Jadi kalau kitab Ibrani itu dimulai dari Kejadian, nanti dia berakhir di Tawarik. Sedangkan yang kita pegang dari diawali Kejadian, diakhiri dengan Maleaki. Nah, Maleaki itu berakhirnya kitab nabi-nabi di sini. Nah, jadi ini ya Torah, Nepim, Nepim. Nah, Torah ini adalah dasar. Kemudian Nepim itu melihat kesalahan-kesalahan daripada bangsa Israel dan para pemimpin Israel. Jadi kalau bicara kitab nabi-nabi itu kelihatan yang diceritakan adalah kesalahan-kesalahannya kan. Kalau banyak salahnya itu banyak ceritanya, banyak dituliskan di sana. Tujuannya ditulis supaya itu tidak diulang kembali. Kemudian Nepim bagaimana kembali kepada Torah itu. Nah, kemudian Besora itu adalah menjadi satu rumah. Ya kan? Nah, kalau misalnya tadi ya dia membuang ini kan pasti roboh ya. Nah, ini bukan rumah lagi. Ya kan, tinggal atapnya. Ulang lagi ya. Ini kan begini, harusnya kan sebegini ya. Baru dia nanti di sini di tengah baru memancarkan Roh Kudus. Nah, tapi kalau ini dibuang, ini pasti roboh kan? Ya berarti bukan rumah. Makanya Yesus mengusir. Nah, ini bukan rumah, ini atap saja ini kau datang ini. Nah, itu. Jadi seharusnya adalah seperti ini ya. Jadi bangunan yang utuh. Jadi Torah, Nepim, Ketubim, dan Besora. Oke, nah ini dia. Jadi tadi seperti itu. Jadi Mose menunjuk di atas batu-batu itu. Nah kalau misalnya saya ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Jadi Mose itu dia menunjuk dari seberang sungai Yordan. Dia bilang di atas batu-batu itu, batu-batu untuk mendirikan bangunan itu ya. Kamu menuliskan segala Torah. Sementara Yesua di tanah perjanjian dia mengatakan di atas batu ini aku mendirikan kehilatku. Jadi kehilat itu dibangun di atas dasar Torah. Jadi kalau ada gereja sekarang anti Torah, lalu kau bangun di atas apa? Pasti pasir. Ya, itu ajaran-ajaran itu kan pasir. Itu akan diusir oleh Yesua. Oke. Kita lanjut. Kesimpulan. Mose menulis dalam Ulangan 27:8 harus menulis pada batu-batu itu ya. Segala perkataan Torah. Mose mengatakan dari luar tanah perjanjian. Ini adalah nubuatan. Kemudian Yesus mengatakan mendirikan kehilat di atas batu ini. Yesus mengatakan dalam tanah perjanjian. Ini adalah penggenapan dari nubuatan Mose tersebut. Jadi sehingga dapat kita mengerti dan pahami bahwa yang dimaksud Yesus dengan berkata di atas batu ini aku mendirikan kehilatku adalah di atas Torah. Nah, jadi Yesus mendirikan kehilatnya tadi singular ya, tadi kehilat itu kan singular ya, yang kita lihat tadi di bahasa Yunani-nya kan? Singular. Di atas Torah. Jadi Yesus tadi mendirikan satu saja jemaat di muka bumi ini, yaitu jemaat yang berdiri di atas Torah. Nah, jadi kalau ada jemaat yang tidak berdiri di atas Torah, berarti itu bukan jemaatnya Yesua. Itu ada jemaatnya siapa? Sinode. Ya kan? Jemaatnya Sinode, bukan jemaatnya Yesua itu. Jadi, jemaat yang benar itu satu saja jemaat kehilat yang dibangun oleh Yesua adalah dasarnya adalah Torah. Jadi luar itu adalah pasir. Jadi artinya kehilat yang benar cuma satu, yaitu dibangun di atas batu, yaitu Torah. Sebabnya Yesus mengusir para pengajar yang tidak melakukan dan mengajarkan Torah.
Nah, bagaimana sekarang gereja anti Torah? Kan lucu. Itu gereja apa itu? Bukan gereja Yesua itu. Diusir karena tidak membangun rumahnya di atas batu, di atas pasir. Ya. Doktrin kebenaran manusia. Nah, tubuh ini adalah miskan Ruach Kodes. Mari kita lihat ayat ini. Tubuh miskan Ruach Kodes. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Silakan pandai baca ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kau peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Nah, jadi yang dia maksud di sini adalah kamu dibeli itu adalah goyim ya. Kalau orang Israel itu udah ditebus. Jadi jangan bilang kita ditebus. Nah, siapa? Salah itu kalau kita ditebus. Kita ini dibeli. Yang keturunan langsung itu ya memang ditebus. Tapi kita goyim ini dibeli dengan darah Yesua dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kalau lagu bilang, lagu mengatakan aku ditebus, itu salah. Aku dibeli. Ya, kecuali orang Israel boleh mengatakan itu, yang percaya Yesua bahwa aku sudah dibeli. Aku sudah ditebus. Tapi kalau kita dibeli karena kita dari goyim. Makanya ada dua kandang. Satu kandang dari orang Yahudi itu yang ditebus. Kandang yang lain adalah orang yang dibeli. Nah, kita ini bangsa-bangsa dibeli dengan darah. Gitu. Jadi ini ada domba dari kandang lain, itu maksudnya ya? Ya, itu sudah kandang goyim itu yang dibeli. Kandang yang dibeli kita, yang dibeli oleh darah. Sedangkan kalau orang Yahudi ditebus. Nah, 1 Korintus 6 ayat 9 ini kita melihat yang merah saja ya. Di sini kalau dalam bahasa Ibrani miskan Ruach HaKodes. Miskan ini tenda sementara ya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya tenda sementara Ruach HaKodes. Karena apa? Kalau saat kita mati, Paulus mengatakan tubuh kemahku ini dibongkar. Nah, makanya dia mengatakan maka kemah ini dibongkar. Ini kan kemah. Jadi tubuh kita ini kemah yang didiami oleh Ruach HaKodes. Nah, jadi kemah ini akan dibongkar. Makanya dia kalau aku mati ini kemahku dibongkar. Dia memakai kata itu dibongkar. Jadi memang kita di dunia ini seperti berkemah saja. Makanya kalau nggak salah ada makanan pakaian cukup. Sandal papan maksudnya ya. Oke. Lah kenapa ini hilang? Oke. Jadi di sini bila didirikan di atas batu, maka akan diterpa. Mari kita lihat ayatnya ya. Ayat ini. Dua macam dasar. Silakan baca di Pandre ya. Oke. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nah, jadi kita balik di sini ya. Didirikan atas batu, maka saat diterpa hujan, banjir, ini berbicara apa ini teman-teman? Amarah dan hukuman. Yeskiel 13 ayat 11 sampai 13. Mana ini? Ya. Saya tidak muat di sini. Yeskiel 13 ayat 11 dan 13. Hujan itu berbicara amarah dan murka. Yeskiel 13. Saya baca kah? Ya, silakan. Yeskiel 13 ayat 11 dan 13. Yeskiel 11. 13 ayat 11. 13. Yeskiel 13 ayat 11 dan 13. Ya, oke, silakan. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup. Ayat 13. Ya. Oleh sebab itu demikianlah firman Yahweh Elohim, di dalam amarahku aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambut yang membinasakan akan jatuh.
Jadi hujan dan banjir itu berbicara tentang amarah dan murka. Hujan dan banjir itu berbicara juga hukuman. Yeskiel 38 ayat 22. Bisa 38 ayat 22. Yeskiel 38:22. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. 23. 23, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Nah, di sini sampar itu berbicara wabah ya. Nah, sekarang corona ini kan ada ya. Yap. Jadi kalau ada corona, kalau kita berdiri di atas batu karang, di atas Torah, walaupun dia turun, itu mungkin mengena kita, tapi dia tidak akan membinasakan kita. Amin. 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 Karena kita pola makan kita baik, tubuh kita baik, walaupun kena kita jatuh sakit, tapi kita tidak sampai hilang. Ya, karena terlewatkan. Karena dia tetap kokoh kan, tidak roboh. Rumahnya tidak roboh. Angin, ajaran palsu. Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Ayat 14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, jadi angin itu adalah berbicara ajaran palsu. Jadi kalau orang berdiri atas Torah, maka saat ditempa hujan, banjir, angin, rumah itu tidak akan rubuh, tetap kokoh. Karena Torah itu adalah dapur Yahweh sendiri. Dasar. Ya, kita mengatakan apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, dia akan melakukan. Nah, itu kan perkataan Bapa Yahweh sendiri di dalam Torah. Jadi rumah itu tidak akan roboh. Tapi bila atas pasir, masa ditempa hujan, banjir, angin, rumah itu rubuh. Dan hebatlah Kerusakannya. Nah, maka jangan heran. Miskan yang dibangun di atas pasir, doktrin gereja, sinode gereja, guru-guru palsu, maka saat diterpa hujan, banjir, angin, miskan itu akan rubuh dan terjadi kerusakan yang hebat. Itu sebabnya ia menjadi murtad dan menyangkal Yeshua HaMashiach. Maka jangan heran banyak pendeta yang murtad itu pasti tidak dibangun di atas Torah. Tapi kalau di atas Torah dia dibangun, dia tidak akan murtad. Tapi kalau di atas teori gereja, di atas pikirannya dia, begitu datang hujan, banjir, angin, oh dia langsung murtad. Kan jangan heran kalau ada pendeta sekarang yang YouTube itu yang murtad itu kan kerusakannya hebat tuh. Otaknya jadi miring-miring, dia menyerang kembali kitab ya karena dia tidak dibangun di atas Torah. Kalau dibangun atas Torah itu tidak mungkin dia menjadi murtad. Tapi kalau dibangun di atas teori gereja, ajaran gereja, pemahaman gereja, pemahaman pemimpin gereja, maka begitu ada hujan, banjir, angin, dia akan murtad. Jadi jangan heran orang-orang yang melanggar Torah itu, yang tidak mau mengajarkan Torah, pasti banyak yang murtad. Nah, jadi jangan heran teman-teman kalau kita lihat tiba-tiba ada YouTube kesaksian pendeta ini murtad. Ya itu karena dia tidak, pasti itu karena tidak mengajarkan Torah. Padahal kalau kita kuat di dalam Torah, justru kita akan memberi kesaksian yang luar biasa. Amin. Dia berbicara makanan, Torah berbicara makanan lebih ketat. Bicaranya Brit Milah, kita juga Brit Milah. Tevila, kita juga Tevila 3 kali sehari. Apa yang dia mau kritisi lagi? Tidak ada, kecuali yang satu. Yesus adalah Tuhan, itu yang dia sangkal. Tapi yang lain-lain, kita lebih. Nah, jadi mari kita terus mau berdiri, dibangun di atas Torah. Bapak Yahya, bersama Indonesia Masya, Weruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Mari nanti di-share ya, Pak. Ya. Nanti di-share materinya. Boleh. Mari kita berdoa dulu. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa.
Bapak Yahweh, terima kasih buat pengajaranmu hari ini. Bahwa Yesua menggenapi apa yang dikatakan oleh Mose. Bahwa di atas batu-batu itu akan dituliskan segala Torah. Yesua mengatakan di atas batu-batu itu mendirikan kehilat. Sehingga kehilat yang benar sesuai dengan kitab suci adalah kehilat jemaah yang dibangun di atas Torah. Di luar daripada itu, maka adalah jemaat yang dibangun di atas pasir, sehingga saat datang hujan, banjir, dan angin, dia akan roboh. Tapi kalau kami berada dalam Torah-Mu, maka kami akan kuat, kokoh, sehingga bangunan itu tetap terbangun, terjaga, dan kami tetap terlindungi. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Maju terus. Haleluya.